Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Rona Majidah SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Penganggaran Perusahaan Ganjil. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai anggaran penjualan studi kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan data perusahaan penjualan tahun 2019 sampai dengan 2023. Sebelum memasuki penjelasan dari materi atau dari studi kasus ini, kami terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Dengan saya sendiri, Erliza Miranda Putri. Selanjutnya ada rekan saya, Gaisani Putri, Putri Yulvita, dan juga Almira Apriani. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama adalah mengenai data anggaran penjualan perusahaan PT Indofood itu sendiri yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu di sini kami mengambil data dari 2019 sampai 2023, yaitu selama 5 tahun untuk melakukan anggaran pada tahun 2024. Dan ini adalah datanya dalam jutaan rupiah, sehingga didapatkan bahwa tahun 2019 sebesar 76.952.955, lalu pada tahun 2020 81.731.469, pada tahun 2021 99.345.618, pada tahun 2022 110.830.272, sedangkan pada tahun 2023 111.703.611 rupiah. Next. Untuk yang pertama adalah menggunakan metode tren bebas, yaitu data tadi itu dibuat jadi seperti yang tertera di PPT, yaitu selama 5 tahun PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki kecenderungan pola anggaran penjualan yang naik setiap tahunnya, atau hasil realisasinya itu setiap tahun naik. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa sejak 2019 sampai 2023 mengalami peningkatan penjualan yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Next slide. Untuk metode selanjutnya akan dilakukan. Baik, selanjutnya adalah metode tren matematis metode Moman, yaitu untuk menentukan ramalan penjualan tahun 2024 dengan menggunakan data yang sama. Pertama-tama kita harus menentukan X, lalu X kali Y, dan X kuadrat. Lalu di sini karena metode Moman ini tahun pertama untuk menentukan tren itu harus dari 0 dan kita mempunyai 5 tahun, jadi X-nya adalah 0, 1, 2, 3, sampai 4. Lalu X kali Y, X ini angka yang sudah kita tentukan tadi 1 sampai 4, lalu Y ini adalah jumlah penjualan dari tahun pertama sampai tahun kelima. Lalu X dan Y ini dikalikan, maka didapatkanlah hasil 81 miliar 81.731.469.000.000 dan seterusnya. Lalu kolom terakhir adalah mencari X kuadrat. X kuadrat ini mengkuadratkan nilai X yang sudah kita tentukan tadi, maka didapatlah 0, 1 untuk tahun 0 untuk tahun pertama, 1 untuk tahun kedua, lalu 4 untuk tahun ketiga, dan 9 untuk tahun keempat, dan terakhir 16 untuk tahun kelima. Lalu terakhir, kita harus menjumlahkan semua X, Y, X kali Y, dan juga X kuadrat. Setelah kita menjumlahkan semuanya, lalu kita memasukkan angka-angka tersebut untuk menentukan tren 2024. Maka kita harus menghitung angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu sigma Y sama dengan N kali A tambah B sigma X. Lalu yang kedua, sigma XY sama dengan A kali sigma I tambah B kali sigma X kuadrat. Dan terakhir, yaitu Y sama dengan A tambah B kali X. Next. Baik, jadi dalam menentukan tren tahun
tahun 2024 menggunakan metode momen ini terdapat 4 tahap. Yang pertama itu membuat persamaan, yaitu persamaan sigma Y dan juga persamaan sigma XY. Lalu di sini kita dapat melihat bahwa persamaan satu, yaitu persamaan sigma Y, didapat yaitu 480 triliun 925 juta sama dengan 5A ditambah 10B. Nah, N kali A. N-nya itu karena kita mempunyai data untuk 5 tahun, maka N-nya itu adalah 5. Terus persamaan kedua itu didapat sebesar 1.059 triliun sama dengan 10A plus 30B. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan nilai B menggunakan metode eliminasi. Untuk persamaan 1 itu dikali 2, lalu untuk persamaan 2 itu dikali 1. Maka kita dapat mengeliminasi nilai A-nya yaitu 10A, maka setelah itu didapatlah nilai B sebesar 9.932.11.500.000. Selanjutnya, setelah mengetahui nilai B, tentukan nilai A menggunakan salah satu persamaan. Di sini kita menggunakan persamaan 1, lalu kita memasukkan nilai B yang sudah kita dapatkan itu, sehingga ditemukan nilai S sebesar 94.054.332.700. Dan terakhir, yaitu untuk menentukan nilai Y, kita menggunakan rumus Y sama dengan A kali BX. X di sini ada 5 tahun karena kita menggunakan data penjualan sebesar 5 tahun ke belakang, dan ditemukan bahwa Y yaitu 143.714.440.200.000, atau dapat kita simpulkan bahwa ramalan penjualan di tahun 2024 adalah 143.714.440.200 rupiah. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tren metode least square. Pada tren ini menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX dengan jabaran rumus untuk mencari A dengan rumus sigma Y dibagi N, untuk mencari B dengan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Untuk langkah pertama, kita harus membuat kolom dengan isi tahun penjualan atau Y, selanjutnya X, di mana terdapat ketentuan X0 pada tren ini dicantumkan pada tengah-tengah data. Selanjutnya, jika datanya ganjil, data X seperti yang terdapat di PPT, yaitu dimulai dari -2, -1, 0, 1, dan 2. Selanjutnya, mencari XY dengan mengalihkan X pada PPT dan mengalihkan penjualan pada tahun-tahun yang telah ditentukan. Selanjutnya mencari X kuadrat dan jumlahkan dari mulai bagian penjualan X, XY, dan X kuadrat. Next slide. Selanjutnya kita untuk mencari berapakah penjualan pada tahun 2024, kita harus mencari dulu. Yang pertama adalah A dengan rumus yang telah saya jabarkan tadi, mendapatkan hasil 96.040.785 juta. Dan selanjutnya untuk mencari B dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, mendapatkan hasil 9.932.011.500.000. Dan untuk mencari prediksi penjualan pada tahun 2024 menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX dengan hasil 125.836.819.500.000. Jadi melalui perhitungan dengan metode trend least square, prediksi penjualan pada tahun 2024 didapatkan sebesar 125.836.000.000
maaf, 836.819.500.000. Next slide. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah mengenai peramalan penjualan PT Indofood tahun 2024 menunjukkan hasil yang beragam tergantung dengan metode yang digunakan. Metode tren bebas memberikan perkiraan peningkatan penjualan, metode momen memberikan perkiraan 143 triliun, mohon maaf. Sementara metode least square menghasilkan perkiraan sekitar 125 triliun. Nah, perbedaan ini mencerminkan sensitivitas masing-masing metode terhadap fluktuasi data historis dan juga asumsi yang mendasarinya. Nah, analisis lebih lanjut diperlukan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif dan juga memilih perkiraan yang paling realistis untuk mendukung proses penganggaran PT Indofood. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai studi kasus anggaran penjualan pada PT Indofood. Saya sebagai moderator sekaligus mewakili teman-teman kelompok saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.